Pernahkah teman-teman berpikir bagaimana tumbuhan bisa mendapatkan energi untuk tumbuh dan berkembang? Tumbuhan memang tidak makan seperti manusia, tetapi tumbuhan memiliki cara yang unik untuk dia bisa memperoleh energi. Mau tahu bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut ini. Tumbuhan memperoleh energi melalui proses fotosintesis. Fotosintesis sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu foto yang berarti cahaya, dan sintesis yang berarti penggabungan. Fotosintesis ini merupakan proses pembentukan glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Proses ini juga terjadi pada tumbuhan yang memiliki klorofil. Fotosintesis ini juga termasuk ke dalam anabolisme. Tumbuhan mengambil karbon dioksida dari udara dan air dari dalam tanah. Dengan bantuan sinar matahari, tumbuhan mampu melakukan fotosintesis sehingga terbentuk glukosa. Glukosa hasil fotosintesis tadi dipecah melalui respirasi sel untuk menghasilkan ATP yang menjadi sumber energi utama bagi pertumbuhan. Sementara sebagian glukosa disimpan dalam bentuk pati sebagai cadangan energi. Nah, kan udah dari tumbuhan. Guys, aku ada pertanyaan nih, sangat penting banget. Bagaimana sih hewan itu memiliki energi? Bukan dari listrik, tetapi dari makanan. Betul banget. Yuk kita bongkar bagaimana hewan itu bisa lari, lompat, dan joget-joget TikTok. Yuk, dengar penjelasan berikut ini. Hewan herbivora makan tumbuhan, misalnya sapi makan rumput. Hewan karnivora makan hewan lain, misalnya singa makan rusa. Hewan omnivora makan tumbuhan dan hewan, misalnya manusia. Makanan diolah di dalam tubuh, dicerna dan dipecah menjadi zat-zat sederhana. Glukosa masuk ke sel tubuh. Dalam sel, tepatnya di mitokondria, glukosa diubah dengan bantuan oksigen. Hasilnya adalah energi dalam bentuk adenosin trifosfat, air, dan karbon dioksida. Energi yang dihasilkan dipakai untuk bergerak, bernapas, mencerna makanan, menjaga suhu tubuh, tumbuh, dan berkembang. Singkatnya, hewan mendapatkan energi dari makanan yang dimakan, lalu makanan diubah menjadi ATP di dalam tubuh untuk semua aktivitas sehari-hari hewan. Kalian semua tahu gak sih kalau tubuh kita itu keren loh, dimana energi yang kita pakai buat berjalan, berpikir, bahkan buat bersenyum itu semuanya sesungguhnya nggak pernah hilang. Hanya saja dia berubah bentuk dari satu energi ke bentuk energi yang lainnya. Nah, inilah yang dinamakan hukum kekekalan energi yang berlaku pada makhluk hidup. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak video berikut ini. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Semua makhluk hidup memerlukan energi untuk tumbuh, bergerak, bereproduksi, dan fungsi hidup lainnya. Sumber energi utama di bumi adalah matahari. Energi ini diubah melalui metabolisme yang terdiri dari dua proses. Anabolisme, yaitu menyusun molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Contohnya fotosintesis, yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam glukosa. Reaksi ini disebut reaksi endergonik karena membutuhkan energi cahaya untuk berlangsung. Katabolisme, yaitu memecah molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Contohnya respirasi, yaitu pemecahan glukosa yang menghasilkan energi. Reaksi ini disebut reaksi eksergonik karena melepaskan energi yang dipakai sel untuk aktivitas hidup. Nah, kalian udah tahu kan bagaimana energi dapat mempengaruhi tumbuhan dan hewan dan bagaimana hukum kekekalan energi yang terjadi pada makhluk hidup? Selanjutnya, aku bakal ngejelasin bagaimana struktur utama yang terjadi dalam energi. Kalian tahu itu apa? Ya benar, ATP atau adenin trifosfat. Kalian mau tahu nggak ATP itu apa? Aku bakal ngejelasin lebih lanjut terkait ATP dalam video berikut ini. ATP merupakan sumber penyimpanan energi di dalam sel. Bentuknya seperti baterai kecil. Tanpa ATP, sel tidak akan dapat bekerja. Proses metabolisme seperti pencernaan, pernapasan, juga pertumbuhan tidak akan berlangsung dengan baik. ATP merupakan rantai dengan 3 gugus fosfat. Ikatan antar fosfat inilah yang dapat menghasilkan energi. ATP tersusun dari adenin yang merupakan basa nitrogen, ribosa yang berupa gula, dan gugus fosfat yang dapat menghasilkan energi terbesar. Ketiga gugus fosfat pada ATP sangat tidak stabil, sehingga terjadilah pelepasan satu gugus fosfat yang paling tidak stabil yang menyisakan 2 gugus fosfat lainnya. Terjadilah pembentukan adenin trifosfat dengan energi, di mana energi ini akan dipakai untuk sintesis molekul, pengangkutan zat di dalam sel, menjaga suhu tubuh, dan kontraksi otot, serta lainnya.